Oke ya, kalau kemarin kita sudah buat apa, basic Unity, kita buat tile map, collision, dan rigid body. Sekarang eh, tutorial kali ini gimana caranya menggerakkan karakter kita. Nah ini kalau kita play kan masih belum ada gerakan, belum ada input yang bisa dimasukkan. Nah ini kali ini juga kita masuk ke scripting di Unity. Di folder aset itu kalian supaya rapi bisa bikin folder script khusus script-script yang kalian gunakan di game ini. Kali ini saya buat create C# script. Kita namakan player movement gitu aja. Oke. Kita open scriptnya. Ini kalian editornya terserah ya, bisa menggunakan Notepad, bisa pakai Visual Studio. Biasanya kalau pakai Unity itu ditawari kita mau install Visual Studio apa enggak. Tapi ini terserah, karena yang mengecek benar apa tidaknya script kita itu tetap Unity. Oke ya, jadi ini ada dua fungsi, start sama update. Start ini kayak dijalankan pertama kali, jadi kayak fungsi inisialisasi. Kemudian update itu dijalankan per frame. Setiap update frame itu selalu dijalankan. Nah, langsung aja kita di sini kita bikin variabel public float speed. Kita kasih 5 f. Kalau di Unity ini float itu belakangnya kasih f ya. Kemudian kita bikin private float movement. Ini gunanya untuk menangkap gerakan dari keyboard. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya nanti. Kemudian kita bikin file tipe rigid body. Kita kasih nama rigid body gitu aja, tanpa nilai. Oke, terus kita inisialisasi rigid body-nya di fungsi start. Oke. Oke, setelah itu kita deteksi gerakannya. Jadi movement ini kita beri nilai input get axis. Ini saya jelaskan nanti ya. Saya selesaikan mengetik dahulu.
Nah, kalau di Unity itu dia sediakan preset-preset input ya. Ini saya tunjukkan. Kalian bisa cari di edit, project settings. Ini sebelumnya tutup ya. Input manager, access-nya. Dia punya gerakan horizontal, vertikal, bahkan dia punya gerakan kayak nembak, kayak lompat. Itu dia sudah ada default buttonnya. Jadi maksudnya negatif button itu ke kiri, positif button ke kanan. Ini kalian bisa rubah. Tapi umumnya seperti ini ya. Dia juga bisa langsung mendetek Unity ini. Kalian kalau punya joystick itu entah controller Xbox atau controller PS ya, itu bisa langsung dia dipakai. Oke. Jadi kita pertama bikin gerakan kiri kanan dulu. Makanya horizontal ya. Ini kita setelah dia menangkap input, kita baru perintahkan untuk bergerak. Jadi gerakannya itu dari movement nanti kan diisi inputnya nanti. Inputnya ini berupa angka negatif dan positif. Nanti saya tunjukkan. Speed ini, movement kali speed ini gerakan sumbu X ya. Karena horizontal dia cuma menggunakan sumbu X. Lalu sumbu Y-nya kita kasih kosong aja. Oke. Ini kita komen dulu aja. Ini supaya tahu isinya movement nanti apa. Kita lihat debugnya dulu. Unity, engine. Oke, kita save filenya. Nah, Unity otomatis ngecek ada error apa tidak di scriptnya ini. Oke, untuk memasukkan scriptnya kita tinggal drag aja ke karakternya. Nah, nanti di bawah ada player movement. Nah, ini karena variabel speed tadi dijadikan public, makanya dia keluar muncul di sini. Nanti bisa kita ubah-ubah secara langsung. Ini kita sarankan. Kita lihat di konsolnya ya. Nah, itu kan tadi saya tekan kanan, dia nambah positif angkanya. Coba saya tekan kiri. Nah, yang muncul angka negatif. Ini belum bergerak karena tadi perintah untuk menggerakkannya itu masih saya komen. Kita geser dulu. Ini kita uncomment. Kita save. Kita jalankan lagi. Saya pencet A, dia geser ke kiri, keluarnya negatif ya. Saya tekan D, dia ke kanan. Nah, tapi seharusnya kan dia tetap gelinding ya. Kalau maksudnya gelindingnya lancar ya. Kalau
tadi sebelum ada gerakan tadi. Nah, ini dia tetap menggelinding, tapi pelan. Kenapa? Karena dia membaca line ini, jadi dia mendetek apa istilahnya gerakannya terus, jadi tetap dijalankan terus. Makanya gerakan fisiknya itu jadi apa? Agak lambat, nggak berputar secara terus menerus tadi ya, sesuai fisiknya, sesuai gravitasinya tadi. Nah, ini supaya dia hanya bergerak ketika kita ada gerakan, kita menginput, berarti kita kasih kondisi if movement lebih dari 0, baru dia bergerak. Else if movement kurang dari 0, dia juga mendeteksi. Kita copy. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, dia tetap gravitasinya tetap berpengaruh, gelindingan tetap, karena kalau saya nggak ada input apa-apa, ya dia tetap mendeteksi gravitasi tadi. Jadi hanya bergerak ketika saya menekan tombol. Nah, itu tadi gerakan horizontal. Sekarang kita masuk ke gerakan vertikal, atau bukan vertikal ya, karena kan ke atas saja. Caranya lompat. Oke, caranya lompat sama, mudah juga. Kalau kita lihat di Unity ini kan di project setting ada preset jump ya. Dia defaultnya space. Ini kalian bisa atur-atur di sini. Jadi ini kita nanti di script kita menangkap jump itu tadi. Ini supaya dia hanya menangkap ketika di input. Kita masukkan di kondisi if get button down jump. Nah, tinggi rendahnya lompatan kita bikin variabel lagi, public float jump speed, kasih 5f. Oke, ini sama dengan yang atas ini, cuma bedanya yang sumbu x kita kosong. Nah, kenapa hanya jump speed aja? Karena ya memang jump speed aja, dia hanya butuh kecepatan, hanya butuh ke atas, tapi kan dia sudah pasti jump, tombolnya sudah pasti, jadi kita cuma jump speed aja. Kalau ini kan kenapa movement, karena dia bisa kiri atau kanan kan. Nah, seperti itu. Oke, ini kita coba jalankan. Kita save dulu.
Sebentar, kita ulangi lagi. Oke, ini saya coba tekan jam. Nah, dia lompat kan. Kalau kita mau apa namanya, lebih tinggi lagi, kita coba 10 misalnya. Kita klik scene ya. Nah, jadi ini kita sesuaikan sesuai keinginan kita, sesuai desain game kita seperti apa. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, kita membuat game sebenarnya ya, itu supaya menghemat waktu, sebenarnya sudah banyak preset movement, script movement yang ada di GitHub. Kalian cari di Google, di internet ya. Itu ada sebenarnya supaya menghemat waktu, dan itu tinggal menyesuaikan sesuai keinginan kita. Tapi ini kita belajar basicnya supaya paham. Oke ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau lompat terserah apa-apa, selama kita menekan tombol spasi nih ya, jam, ini dia lompat-lompat terus. Seharusnya kan dia lompat ketika di tanah ya kan. Nah, ini kita tambahkan kondisi apa? Semacam kondisi ngecek apakah harusnya dia di tanah baru boleh lompat. Oke, kita modifikasi lagi script kita. Jadi di sini kita butuh 3 variabel lagi. Public, float. Saya tulis dulu variabelnya, nanti saya jelaskan. Nah, ketiga variabel ini dibutuhkan untuk nanti proses ngecek apa sudah di tanah apa belum. Cek tanah ini nanti posisinya kan, kalau karakter itu kan bisa lompat, kalau posisi kakinya itu menyentuh tanah kan. Nah, ini layar mas ini jarak antara kaki ke tanah, cek tanah radius, itu radius kaki sama tanah nanti supaya bisa lompat tadi. Nah, sedangkan layar mesh itu nanti dia bisa lompat ketika menyentuh layer. Jadi kan kemarin sudah belajar sorting layer ya. Nanti ada namanya layer lagi. Itu berguna mungkin kalau misalnya layer ini dia bisa dilompati, atau layer ini nanti itu musuh semua dan segala macam. Oke, sekarang kita ke Unity-nya. Kita save dulu ini. Ini terus, nah ini kan dia keluar ya, cek tanah, cek tanah radius. Nah ini kita bikin layernya dulu. Kan tanah kan, yang apa, tile map tanah ini kan yang mau kita pijaki. Jadi ini kita klik, ini layernya kita ganti, kita add layer ya. Di gelapar ini kita tambahkan layer tanah. Kita pilih tanah. Ini tekan yes. Jadi semua isinya tanah ini itu berada di layer tanah. Kemudian di karakter ini kita create empty. Kita menentukan posisi kaki itu di mana. Ini kita posisi kaki gitu aja.
kita tekan tombol move. Nah, itu kan dia di sini ya. Kita paskan di kakinya. Baru di sini. Nah, lalu kita drag ini. Kita drag ini ke cek tanah ini. Sebentar. Oh, ini transform ternyata ya, bukan float. Oke, kita save lagi. Nah, ini kan transform. Kita drag ini ke cek tanah ini. Nah, jadi posisi kakinya kita geser. Posisi kakinya dia sudah tahu. Ini layar tanahnya. Kita posisi mana dia harus bisa lompat ketika dia menginjak objek yang berada di layar tanah itu. Nah, radiusnya kalau lingkaran ini dia dari radius ini. Ini kalian sesuaikan ya. Kalau ini kalian coba-coba. Kita coba ini dulu ya. Ini sudah. Oke, tidak ada error. Sekarang kita coba jalankan scriptnya. Sebentar ini. Oh, bentar ya. Ya ini variabelnya itu harus dipanggil. Harus ada kondisi. Saya lupa ini. Variabelnya ada tapi kok nggak ada kondisinya. Ya ini kalian bikin variabel aja. Untuk ngecek true or false dia berada di tanah, menyentuh tanah. Serah kalian mau kasih nama apa. Saya kasih nyentuh tanah. Physics 2D overlap circle. Kita masukkan ketiga tadi, variabel tadi. Ada cek tanah dot position. Ada layer radiusnya tadi. Cek tanah radius. Ada layer tanah. Oke. Oke, kita simpan. Terus ada kurang satu lagi. Di if ini, selain lompat hanya ketika tombol jam ditekan, itu kita tambahkan. Dan untuk tanah ini tadi yang buat ngecek posisi kita ada di tanah apa enggak, itu sama dengan true. Atau nyentuh tanah gini aja juga bisa sebenarnya. Kalau tidak salah ya. Oke, sudah tidak ada error. Bentar. Ups, salah ketik ini ya, tipe P6. Nah, ini yang benar. Kita save. Nyentuh tanah. Nyentuh tanah. Coba kalau true ini.
Oh ya benar sih. Coba kita save. Ups, kita lupa ya, belum deklarasikan dulu. Boleh untuk tanah. Nah, ini boolean ya, kita deklarasikan boolean karena dia nilainya true atau false. Coba. Nah, ini sudah tidak ada error. Oke, kita jalankan. Nah, saya tekan spasi lagi dia nggak mau. Dia kalau nggak nyentuh tanah nggak mau lompat. Apa? Nyentuh kakinya ya, posisi kakinya dia lompat. Kalau gini, dia nggak bisa lompat. Oke, itu uh, tutorial gerakan. Sekarang ini kan ada koin ya. Kita coba bikin script lagi. Kalau menyentuh koin ini, koinnya kan kalau biasanya di Super Mario atau apa gitu ya, Sonic gitu. Kalau menyentuh koin kan koinnya hilang dan kita dapat entah skor atau apa gitu ya. Kita coba bikin script buat koinnya. Kita kembali ke tab project, kita bikin script lagi C#. Kita bikin apa ya? Koin gitu aja ya. Koin open. Nah, ini lebih mudah lagi. Kita tidak menggunakan update itu ya. Kita langsung bikin fungsi sendiri. Void on trigger enter collider. Nah, jadi fungsi atau metode ini ya, itu tujuannya ketika si koin tadi itu berbenturan dengan apapun, itu dia melakukan apa yang kita isikan di fungsi ini. Jadi ini kita coba deklarasikan, misalnya public integer score ya. Ini skornya tiap kali dia menyentuh player nanti dia skornya nambah 5 gitu misalnya. Kita debug lagi supaya tahu skornya. Engine. Terus setelah dia menampilkan nilainya, dia hancur. Kita hancurkan. Destroy game object. Nah, ini sama dengan oke. Sudah, terus kita mana debugnya dulu ya. Ini kita komen aja debugnya ini. Terus kita cek di Unity ada error apa enggak. Oh, ini di yang koin.
tekan ya, debug clock. Oke. Set the type our namespace. Remoting. Oh, apa ini? Tekan mungkin tadi ya. Oke. Oke, sudah. Tidak ada error. Kita drag koin ke koin. Nah, ini kita coba. Ini kita lompat. Nah, tetapi kok membentur? Karena koin tadi itu pada collidernya kita klik centang ini, jadi dia bisa men-trigger tadi. Sebentar, paskan ke kaki ini ya. Nah, dia hancur. Terus konsolnya skor sama dengan 5. Nah, itu ya. Ada gerakan horizontal, lompat sama kiri kanan, sama script scoring sederhana ya. Oke, itu aja ya materi kali ini. Minggu depan kita mulai belajar mengenai animasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian coba-coba sendiri, kalian praktekkan. Minggu depan kita masuk ke tahap animasi.